Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait pernyataan standar akuntansi pemerintah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik. Perkenalkan, sebelumnya saya Alvina Ramadan, ada juga Mutia Khairunisa, Novianti, Siti Purnawati, dan juga Suci Amalia. Standar akuntansi pemerintahan berisi prinsip atau ketetapan akuntansi mengenai bagaimana kriteria penyusunan serta penyajian laporan keuangan dalam lembaga pemerintahan. Prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintah. Pertama, basis akuntansi. Digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua, ada prinsip nilai historis. Aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayar. Ketiga, prinsip realisasi. Biasanya digunakan untuk membayar utang dan melakukan belanja dalam periode tersebut. Keempat, prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa yang lain seharusnya disajikan. Kelima, prinsip periodisitas. Agar kinerja entitas dapat diukur dalam posisi sumber daya yang dimiliki, dapat ditentukan, maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Prinsip konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa pada periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Prinsip pengungkapan lengkap, yaitu pengungkapan informasi harus dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Terakhir, prinsip penyajian wajar, yaitu faktor pertimbangan sehat sangat diperlukan bagi penyusunan laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika menghadapi ketidakpastian pada peristiwa dan keadaan tertentu. Peran utama standar akuntansi pemerintah antara lain, pertama, sebagai prosedur yang dipakai oleh akuntan pemerintah dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan. Kedua, sebagai keputusan yang ditentukan oleh auditor mengenai sesuai atau tidak penyajiannya laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Ketiga, sebagai pemahaman yang diterapkan oleh pengguna laporan keuangan mengenai implementasi informasi dalam laporan keuangan. Keempat, sebagai peningkatan mutu laporan keuangan, antara lain konsistensi, komparasi, pemahaman, relevansi, serta keandalan laporan keuangan. Terakhir, sebagai tolak ukur dalam menyusun sistem akuntansi, di mana hasil sistem akuntansi harus menuruti ketetapan akuntansi. Selanjutnya, pada dasarnya standar akuntansi pemerintahan menjelaskan hal-hal antara lain, pertama, definisi masing-masing akun, di mana terdapat akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kedua, pengakuan suatu transaksi terhadap akun, di mana setiap transaksi dicatat dengan sistem akrual. Yang ketiga, mengukur sebuah transaksi terhadap akun tertentu. Yang keempat, menilai masing-masing akun yang menjadi pelaporan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, cara melaporkan dan mengungkapkan. Tahap-tahap penyiapan SAP. Pertama, identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar. Yang kedua, konsultasi topik kepada komite pengarah. Ketiga, pembentukan kelompok kerja atau pokja dalam KSAP. Keempat, riset terbatas oleh kelompok kerja. Kelima, penulisan draft SAP oleh kelompok kerja.
Keenam, pembahasan draft oleh komite kerja. Ketujuh, pengambilan keputusan draft untuk dipublikasikan. 8. Peluncuran draft publikasikan XAP atau exposure draft. Kesembilan, dengan pendapat terbatas dan dengan pendapat publik. Kesepuluh, pembahasan tahapan dan masukan terhadap draft publikasian. Selanjutnya, permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Lalu pembahasan tanggapan BPK. Selanjutnya finalisasi standar. Lalu pemberlakuan standar. Dan yang terakhir sosialisasi awal standar. Oke, selanjutnya standar akuntansi pemerintah di Indonesia. Komite Standar Akuntansi Pemerintah adalah lembaga yang menetapkan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Menurut riwayat pengembangan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia, terdapat 2 pokok undang-undang yang menjelaskan standar akuntansi pemerintahan, antara lain yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah atau SAP. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, di mana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menerapkan standar pencatatan kas mengarah akrual atau Cash Toward Accrual Basis, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menerapkan standar pencatatan akrual penuh atau Full Accrual Basis. Selanjutnya, SAP berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah dengan standar pencatatan kas mengarah akrual adalah standar yang mengungkapkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara kas, serta mengungkapkan aset, kewajiban, dan ekuitas secara akrual. Adapun standar akuntansi pemerintah dengan standar pencatatan akrual penuh adalah standar yang mengungkapkan semua akun, baik itu pendapatan, belanja, pembiayaan, maupun aset, kewajiban, serta ekuitas secara akrual penuh. Berikut ini adalah undang-undang SAP, yaitu yang pertama SAP kas menuju akrual itu diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Yang kedua, SAP akrual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang ketiga, PSAP nomor 1, yaitu menyajikan laporan keuangan. Yang keempat, PSAP nomor 02, itu menyatakan tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas. Yang kelima, PSAP nomor 3, tentang laporan arus kas. Yang keenam, PSAP 04, tentang catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, PSAP nomor 10, tentang koreksi kesalahan, perubahan, kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Dan yang terakhir, PSAP nomor 17, tentang laporan operasional. Selanjutnya, perubahan PSAP. Yang dimaksud dengan perubahan adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP. Perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari BPK. Yang kedua, rancangan perubahan PSAP disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP. Selanjutnya, rancangan perubahan PSAP disampaikan oleh KSAP kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP kepada BPK untuk mendapat pertimbangan. Tantangan yang dihadapi akuntansi pemerintahan, yang pertama komitmen dari pimpinan, yang kedua tersedianya SDM yang kompeten, selanjutnya resistensi terhadap perubahan, yang terakhir lingkungan atau masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.